Selamat datang di Weekend Learning Project, channel yang didedikasikan untuk kalian para millennials yang ingin melakukan percepatan pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Karena kami peduli dan mengandalkan kalian sebagai bonus demografi untuk Indonesia yang lebih baik. Learning Partners. Beberapa saat yang lalu saya tergelitik oleh banyaknya meme terkait dengan tekanan di tempat kerja yang banyak bertebaran di sosial media. Ada yang bicara kerja, tipes, ya, untuk menunjukkan bagaimana kerja keras kemudian berujung kepada terganggunya kesehatan. Dan bahkan ada yang memplesetkan WFH menjadi work from hospital, ya. Jadi WFH tanpa sadar jam kerjanya tidak teratur, kemudian duduk di depan screen begitu lama dan kemudian bahkan masuk rumah sakit. Ada yang bahkan memplesetkan work from anywhere, ya, WFA menjadi work from akhirat, ya. Ini sebetulnya satire, ya. Ini sebetulnya adalah ungkapan dari karyawan yang merasa tekanan pekerjaan dengan jam kerja yang begitu tinggi, dengan load pekerjaan yang begitu besar, kemudian berdampak buruk kepada kesehatan. Dan itu meme-nya banyak beredar di sosial media. Nah, sebetulnya berapa lama sih kita optimum bekerja dalam satu minggu, ya? Jadi banyak sekali sebetulnya research tentang hal ini. Dan Indonesia sudah meratifikasi sebetulnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita sama dengan Amerika, itu jam kerja normal itu disebutkan 40 jam seminggu, ya. Jadi kalau kita bekerja 5 hari dalam seminggu berarti 8 jam sehari begitu. 40 jam dalam seminggu. Dan kemudian banyak negara melakukan kajian-kajian yang sama terkait dengan jam kerja. Ada yang awalnya merasa bahwa untuk mengejar ketertinggalan perlu menambah jam kerja, ya, seperti salah satu sistem yang diperkenalkan oleh startup di China, ya, Jack Ma mempopulerkan 996 misalnya. Bekerja itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari dalam seminggu. Dan ini dianggap sebagai etos kerja yang bagus. Tetapi dalam jangka panjang ternyata dampaknya kepada kesehatan, kepada perekonomian secara menyeluruh, itu ternyata justru disadvantage-nya lebih banyak daripada advantage-nya. Karena itu kemudian pemerintah China mulai melarang penerapan sistem 996 ini. Jepang juga sama, ya. Pada awal mengejar ketertinggalan Jepang setelah Perang Dunia Kedua, kerja keras itu menjadi etosnya Jepang. Dan bahkan kemudian kebanggaannya adalah kalau bekerja sampai larut malam kemudian tanpa mengenal lagi jam kerja begitu. Dan ternyata di Jepang pun kita akhir-akhir ini mendengar banyak sekali terjadi karoshi, ya, kematian akibat bekerja dalam intensitas waktu yang sangat panjang. Nah, sementara beberapa negara Eropa, ya, termasuk Jerman misalnya, itu mulai mengurangi jam kerjanya. Dan bahkan sekarang sudah mengarah kepada 36 jam atau 35 jam dalam seminggu. Sebetulnya kalau kita bicara bekerja, itu kan kita mengeluarkan energi. Dan semakin besar energi yang kita keluarkan, tentu outputnya akan semakin besar juga pada awalnya. Tetapi pada satu titik, kita keluarkan energi kita, dan terjadi apa yang disebut sebagai the law of the diminishing return. Jadi energi yang dikeluarkan tadi ternyata tidak lagi memboosting productivity, malah membuat productivity-nya menurun. Nah, inilah yang kita khawatirkan kalau kita tidak memanage jam kerja kita dengan baik. Nah, dalam konteks ini, ya, kalau kita kembali tadi ke meme yang ada di sosial media, ini adalah jeritan hati dari para milenial sebetulnya yang merasa bahwa tekanan kerja jam kerja yang panjang itu bisa berakibat buruk kepada mereka. Dan kemudian kita mendengar banyak sekali sekarang millennials yang mungkin lebih dari separuh itu hustling, ya, dan mengarah kepada burnout. Dan kalau kita mengarah kepada burnout, kita bisa perkirakan dampaknya adalah penurunan produktivitas secara masif dalam jangka panjang. Karena itu penting sekali untuk kita memahami bahwa ada titik di mana kalau kita paksa, ya, titik itu kita lewatin begitu, hasilnya justru malah backfire kepada kita. Dan titik itulah yang kita sebut sebagai optimum working hours. Nah, masing-masing orang silakan melihat sendiri seberapa optimum Anda kemudian bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu. Dan WHO merilis bahwa di atas 55 jam
bekerja dalam seminggu itu memberikan risiko yang besar kepada penyakit jantung, stroke, dan bahkan mengarah kepada kematian. Dan Stanford pun menemukan research-nya bahwa 50 jam dalam seminggu itu adalah titik di mana mulai terjadi penurunan produktivitas. Saya sendiri pernah punya pengalaman diminta membantu untuk melakukan transformasi human capital di sebuah perusahaan industrinya perbankan. Pada waktu saya masuk itu jumlah karyawannya 33.000. Dan kemudian etos kerjanya luar biasa tinggi. Di head office saja itu sekitar 3.000 orang. Itu saya ingat sampai dengan jam 6 sore itu kira-kira orang yang bekerja sekitar 800 orang saja. 1.200 orang itu pulangnya di atas jam 8 malam. Dan kemudian sisanya itu over midnight. Jadi Anda bisa bayangkan etos kerja dari bank ini tinggi sekali. Nah, saya lihat kalau ini diteruskan, itu akan terjadi penurunan produktivitas dalam jangka panjang. Dan saya coba compare dengan sebuah bank yang lain. Saya tarik mundur 5 tahun ke belakang, ternyata dulu jumlah karyawannya hampir sama, sekitar 21.000. Kemudian, bank tempat saya tadi bekerja, itu dari tahun ke tahun jumlah karyawannya justru meningkat. Bayangkan jumlah karyawannya sudah sampai 23.000, ini berusaha mempertahankan jumlah karyawan di sekitar 21-22 ribu saja. Bahkan ada satu periode di mana mereka melakukan negative growth jumlah karyawan. Jadi jumlah karyawan yang besar dengan jumlah jam kerja yang besar tadi ternyata tidak membuat competitiveness dari bank ini menjadi lebih baik daripada bank B yang jumlah karyawannya di-maintain di sekitar 21.000 tetapi jam kerjanya justru di limit. Jadi kita ingat sekali pada waktu itu bercandanya adalah kalau di bank ini itu jam 5, jam 6 sore udah jarang yang masih bekerja di kantor ya. Mereka sudah pulang. Akibatnya apa? Mereka sudah bisa ketemu keluarga, mereka bisa makan enak, mereka bisa nonton TV dan segala macam. Sehingga besoknya mereka bekerja kembali dengan kondisi yang fresh. Sementara di bank tempat saya tadi bekerja, yang etos kerjanya begitu tinggi, bayangkan Anda pulang jam 12 malam, jam 1 pagi, bahkan banyak yang pulang subuh ya. Kemudian jam 8 pagi harus bekerja lagi. Energinya pasti berbeda dengan bank B yang datang ke kantor dalam kondisi yang segar. Dan hampir semua indikator pada waktu itu kita mulai ketinggalan. Market capitalization, ini adalah ukuran yang paling bergengsi dari sebuah industri perbankan. Kita ketinggalan. Productivity per employee sudah pasti ketinggalan jauh. Satu-satunya hal yang waktu itu masih kita banggakan adalah total laba. Tetapi pada akhirnya total laba itu pun disalib oleh bank ini. Harga saham yang tadinya mirip-mirip saja, ini sudah jauh sekali meninggalkan kita. Bahwa setelah stock split pun kemudian meninggalkan lagi ya harga saham di bank ini. Ini adalah suatu bukti bahwa jam kerja yang panjang bahkan didukung oleh sumber daya yang lebih banyak, ternyata tidak berhasil mengangkat productivity. Itulah sebabnya pada waktu itu saya kemudian mendorong agar terjadi mulai menerapkan misalnya flexible time management. Jadi orang-orang yang memang harus bekerja sampai malam, paginya silakan datang agak siang ke kantor. Ini untuk merestore energi mereka agar mereka bisa bekerja dalam kondisi yang fresh kembali. Nah, ini hanya salah satu contoh bagaimana dua industri yang head to head ya, kemudian etos kerjanya berbeda dalam artian jam kerjanya itu ternyata berbeda secara signifikan, tetapi justru productivity dalam jangka panjang dimenangkan oleh bank yang justru jam kerjanya lebih sedikit. Nah, sekarang kembali ke kalian. Berapa jam dalam sebulan, dalam seminggu kalian bekerja? Tolong dilihat, ada optimum working hours-nya. Kalau kira-kira kalian mulai jauh melewati optimum working hours itu, ini adalah indikasi akan terjadinya penurunan produktivitas kalian dalam jangka panjang. Belum lagi dampak kepada kesehatan tadi, stroke jantung dan lain-lain. Karena itu, bekerjalah sesuai dengan porsinya. Nah, sesuai porsi ini bukan sekedar jam kerjanya saya penuhi, tetapi di dalam jam kerja itu kalian banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Jadi seolah-olah 8 jam, tetapi ternyata bekerjanya sebetulnya hanya 4 jam. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bekerja efektifnya itu antara 30, 35 sampai dengan 40 jam dalam seminggu ya, dan itu akan membuat
produktivitas kalian dalam jangka panjang akan lebih terjaga dan bahkan bisa diimprove. Saya kira itu lesson learn yang kita coba kupas pada Weekend Learning Project kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam Learning Partners.